Gempa yang mengguncang Cianjur Senin kemarin diduga bersumber dari sesar darat dengan kedalaman 10 km yang termasuk gempa dangkal. Gempa diduga berasal dari sesar darat Cimandiri dengan mekanisme pergerakan geser. Tapi kini juga muncul dugaan lain karena dilihat jarak pusat gempa dengan sesar Cimandiri cukup jauh. Dan kini juga muncul ada pakar menyebut ada siklus gempa 20 tahunan di wilayah ini. Jadi sebenarnya dari mana gempa ini berasal? Kita akan berbincang malam ini dengan Bapak Mudrik Rahmawan Daryono, peneliti BRIN. Pak Mudrik, selamat malam. Selamat malam, Mbak Mudrik. Pak Mudrik, terima kasih atas waktu Anda. Pak Mudrik, bagaimana tim ahli sekarang, teman-teman peneliti melihat gempa yang terjadi di Cianjur ini, Pak Mudrik? Ya, terima kasih. Jadi itu sesuatu yang tantangan bagi kami untuk menjawab dan memberikan informasi baik ke masyarakat tanpa menakut-nakuti, tetapi kita memiliki dasar data yang cukup baik sehingga kita bisa berikan ke masyarakat untuk supaya lebih waspada. Sesar gempa bumi di sini memang benar bahwa awal-awal kita duga bahwa itu berasal dari sisi sebelah selatan, yaitu dari sesar Cimandiri, tetapi setelah hasil posisi gempa dari kawan-kawan seismologi dari BMKG itu menunjukkan dia berada di arah utaranya dan mengindikasikan bahwa bukan bagian dari sesar Cimandiri, jadi sesuatu sesar yang belum terpetakan. Tetapi yang lebih menarik bahwa sebuah gempa bumi itu dia akan berulang di lokasi yang sama, dia memiliki periode ulang. Ini adalah peta yang kita kompilasikan. Jadi ini adalah kegiatan penelitian kami di BRIN. Kebetulan tahun ini kami melakukan penelitian untuk mencari tahu jejak-jejak yang sebenarnya dari patahan-patahan yang menghasilkan gempa bumi. Di situ ada garis yang tegas, itu menunjukkan kita memiliki confidence yang bagus. Garis putus-putus itu adalah kita perkirakan. Jadi kita perkirakan kita memerlukan suatu aktivitas riset untuk menjawab pertanyaan itu. Garis putih itu sesuatu yang menarik. Garis putih itu ada angka umurnya. Itu adalah kejadian gempa bumi lampau yang pernah terjadi di lokasi ini di wilayah Jawa Barat, dan itu jelas terlihat bahwa sesar gempa itu pernah terjadi di tahun sekitar 1800-an sekian. Jadi kalau kita hitung kemungkinan kalau dia bersumber dari lokasi yang sama, dia adalah memiliki periode ulang sekitar 180 tahun. Tapi kita harus lebih rinci menunjukkan di mana jelas sesar aktif itu berada. Ini gambar jelasnya. Iya, Pak Mudrik, Anda mengatakan tadi gempa itu periodik dan kemudian biasanya memang ada patternnya seperti yang ini, yang seperti yang Anda tunjukkan ini. Kalau misalnya kita lihat pernah ada gempa tahun 1844 di sekitar Cianjur, kemudian ada 1910 dan juga 1912. Tahun 2000 juga sempat ada. Apakah itu kemudian dari penelitian awal ini dari teman-teman BRIN itu berada di titik yang kurang lebih sama di sesar aktif X ini? Ya, jadi indikasinya itu menunjukkan bahwa dia berada pada lokasi yang kejadian gempa bumi tahun 37 kalau 34 itu. Jadi di tahun itu mengindikasikan bahwa titik sebaran garis yang ditarik pun juga berada di lokasi sumber yang sama kejadian gempa bumi ini. Jadi ada kemungkinan bahwa gempa tersebut itu berulang pada saat ini. Ini sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, karena kalau jika benar bahwa itu memiliki periode ulang 180 tahun, jadi sesuatu yang kita harus hitung. Karena kalau 180 tahun berarti kita bisa menghitung kecepatan gesernya, Mbak. Slip rate itu data yang penting juga. Karena slip rate itu menunjukkan sesar-sesar lain di sekitarnya, dia juga memiliki rate tektonik atau kemampuan mengisi energi gempanya itu dengan angka yang sama. Ya, karena gempa itu adalah pergerakan, dan apakah nanti akan ada titik hentinya, Pak Mudrik? Jadi ketika bergerak akan mencari polanya sendiri, lalu ada titik hentinya atau bagaimana? Oke. Titik hentinya itu untuk spesifik satu sesar. Jadi setelah sesar itu lepas energi, dia akan mulai fasenya dari nol. Jadi fase menghimpun energi sampai ke periode ulang dia katakanlah 180 tahun. Jadi itu titik hentinya, dia berhenti dan dia pada fase menghimpun energi.
Dan itu kemudian dia akan transfer energinya ke daerah kiri kanannya, itu sesuatu yang alamiah, alam itu bekerja semacam itu. Pak Mudrik, kalau misalnya dari yang sudah Anda petakan dengan ada titik-titik dan garis itu, bisakah dilihat seberapa luas sesar ini mencakup cakupan wilayahnya? Oke, jadi itu secara empiris kejadian gempa di bumi ini kita kumpulkan, itu peneliti banyak sekali bekerja, itu kita bisa ketahui Mbak, kalau magnitud 5,6 itu kurang lebih retakannya, sesarnya, sumbernya itu panjangnya itu maksimum sekitar 10 km besar itu. Jadi kalau dia semakin panjang, maka dia bisa menghasilkan gempa bumi semakin besar. Kejadian gempa megatrust Sumatera itu adalah 1.500 km panjang. Kalau ini itu panjangnya sekitar 10 km. Tidak lebih panjang daripada sesar Lembang. Sesar Lembang memiliki panjang sekitar 29 km. Di sini magnitud 5, ini dia 10 km-an saja. Dan dia menggeserkan permukaan bumi itu sekitar kurang dari 30 cm. Jadi sesuatu yang kecil, mengapa kita sangat susah untuk meneliti, karena pergerakan kecil, proses erosi yang sangat kuat di daerah tropis, sehingga bukti itu tererosi, hilang, dan kita tidak bisa menemukan jejak itu dengan baik. Apakah itu yang kemudian menyebabkan sesar ini masih dianggap sesar misterius? Tidak teridentifikasi atau bagaimana sebenarnya? Ya, sebenarnya dia sudah teridentifikasi bahwa di situlah letak sesarnya. Tetapi yang parameter sebuah sesar aktif itu ada beberapa. Salah satunya itu kita harus menemukan jalur pastinya. Jalur retakannya pastinya itu ada di mana. Dan sampai detik ini penelitian mencapai mengetahui jalur pastinya itu kita belum bisa, Mbak. Belum bisa karena apa? Apakah memang kendala, memang penelitiannya belum ke sana, atau alatnya, atau bagaimana sebenarnya Pak Mudrik? Oke, jadi ini teknis banget ya. Jadi resolusi data. Resolusi data itu mahal dan itu perlu suatu effort dari kawan-kawan geodesi. Dia bisa menggunakan data namanya LiDAR. Itu terbang khusus, pesawat terbang untuk memetakan dengan rinci, bisa menembus tutupan vegetasi. Itu alat khusus dan harganya pun juga mahal. Untuk di daerah di Indonesia masih jarang data LiDAR itu, mungkin hanya sesar Lembang yang ada datanya itu. Jadi hampir semuanya masih menggunakan dataset dengan resolusi yang kasar, sehingga kita tidak bisa melihat dengan baik sejak sumber gempa bumi itu. Tapi menurut Anda, menurut teman-teman di BRIN, menurut teman-teman peneliti, apakah data-data seperti ini memang sudah semestinya dimiliki oleh Indonesia? Karena ini berkaitan juga dengan mitigasi. Ya Mbak, tentu saja itu kita perlu sekali. Tetapi kan kita juga tahu bahwa itu data yang mahal dan kita perlu kerjasama dengan kawan-kawan swasta, pemerintah daerah juga, dan beberapa dari industri pun memiliki data-data itu. Ada sebagian yang kita mendapatkan akses untuk menelitinya, tetapi banyak bagian yang kita datanya itu tidak ada, Mbak. Itu jadi itu faktanya, dan ya terus terang kita terbatas dengan resource yang ada. Iya, saya akan mengutip Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG ya, Pak Daryono, mengatakan wilayah Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Lembang hingga Bandung adalah kawasan tektonik yang kompleks. Ini apa maksudnya? Kalau bisa dijelaskan kepada orang awam seperti saya dan juga sebagian besar penonton. Oke, kompleks itu jadi tidak gampang untuk menjelaskannya, mungkin semacam itu. Jadi kalau sebuah sesar itu biasanya satu garis, maka itu dia garis belok, bengkok, kemudian ada retakan kanan kiri. Jadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita jelaskan secara umum gitu. Kompleks dan susah untuk kita jelaskan. Di situ sebenarnya tidak murni sesar strike slip system atau sesar geser, itu ada komponen sesar naiknya juga. Jadi mungkin itu yang dimaksud sama Pak Tadi. Dan apakah itu menyimpan ancaman bahaya yang cukup besar? Oh iya, tentu saja. Itu hampir seluruh Pulau Jawa memiliki sesar-sesar yang memiliki potensi gempa yang besar, dan itu sesuatu yang kita harus waspadai, dan kita
hidup dengan ancaman itu. Saya sendiri juga tinggal di Bandung. Ya. Jadi sesuatu yang kita harus lakukan bersama bagaimana hidup dengan aman dengan ancaman gempa bumi. Yang saat ini semestinya dilakukan ketika memang kita menyadari bahwa kita hidup di kawasan bencana, Pak Mudrik, tapi seringkali luput adalah soal mitigasi. Kembali saya ke sana. Jadi semestinya antara kemudian peneliti dan kepala daerah sinkronkan satu sama lain karena sederhana saja, tidak usah ancaman gempa, ancaman longsor di beberapa titik sudah terpetakan, tapi kemudian itu justru menjadi daerah yang ramai banyak penduduk sehingga jika ada ancaman bencana, korban jiwanya kemudian banyak. Bagaimana dengan yang sekarang ini? Ketika BRIN sudah memberikan peta, sudah terlihat mitigasinya tapi masih minim. Oke Mbak, saya tetap optimis dengan bangsa ini Mbak. Jadi menurut saya semua ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kita bergerak sedikit demi sedikit untuk memperbaiki dan memitigasi permasalahan kita ini. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, saya sendiri tinggal di Bandung, pemerintah daerah pun juga sudah mengadopsi dan lain sebagainya. Tetapi proses merubah dengan drastis itu tidak bisa terjadi secara instan. Itu memang perlu waktu. Kawan-kawan resiko itu menjelaskan ke masyarakat secara publik pelan-pelan itu untuk memerlukan waktu untuk proses semuanya itu bisa serentak untuk lebih baik. Mungkin ini adalah pelajaran kita bersama bahwa jelas bangunan itu perlu bangunan tahan gempa dan kita semua pun harus melakukan kesiapsiagaan ini, termasuk di Jakarta, termasuk di Bandung, dan termasuk di Cirebon, di wilayah seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Ini sesuatu yang harus kita lakukan, termasuk Mbak juga pun juga harus melakukan juga. Oke, baik. Pak Mudrik, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini bersama CNN Indonesia. Terima kasih atas diskusinya Pak Mudrik. Sama-sama Mbak. Selamat malam.